Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa ulama-ulama dari Mesir datang ke Indonesia dan bertemu dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tujuan utama mereka tentunya adalah untuk memberikan dukungan kepada tesis yang disusun oleh beliau, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Salah satu ulama besar yang hadir adalah Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah yang dikenal sebagai Zuriyah, keturunan Rasulullah yang asli. Jika kita perhatikan, jelas terlihat perbedaannya dengan mereka yang sekadar mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Para Sayyid dan Syarif yang benar-benar merupakan Zuriyah Rasulullah memiliki karakter yang sangat lembut, tutur kata yang penuh sopan santun, jauh dari kesombongan, dan sama sekali tidak pernah mencaci maki. Akhlak mereka adalah cerminan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita merasa adem saat melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sahabat channel kita berpikir sejenak dan kita doakan kepada semua sahabat, semua orang yang mencari ilmu diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, dan yang lagi menimpa musibah semoga segera diangkat musibahnya dan diganti dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini kita AM Channel mengabarkan bahwa kenapa begitu pentingnya tesis dari Kiai Haji Imaduddin dan di Indonesia. Jadi kenapa para ulama-ulama sedunia seperti yang dari Mesir, ulama Maroko itu datang ke Indonesia? Karena Indonesia sebagai barometer kekuatan Islam di dunia. Jadi seperti itu. Apabila kita hitung dari klarifikasi, dari investigasi kekuatan Islam di Nusantara, di Indonesia, itu memang menjadi barometer. Dan ketika para klan Ba'alwi dengan kesombongannya sok mengaku zuriat Nabi tapi ternyata palsu, dengan tesis dengan ilmiah juga terbukti secara filologi dan sejarah mereka tidak terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi. Dan kita kembali kenapa harus Indonesia, harus Kiai Haji Imaduddin, harus ulama Indonesia yang menjadi barometer, karena ternyata memang ada trans politik dan ideologi gitu. Ketika Indonesia bisa membatalkan dari para Ba'alawi, ini menjadi contoh bahwa mungkin yang ditunggu dari ulama-ulama dunia adalah penyampaian dari ulama-ulama Indonesia. Karena terbukti seperti Kiai Haji Nawawi Al-Bantani juga menjadi ulama di Mekah, ulama dunia, banyak yang mengikuti, seperti yang di Jampes ya, Mbah Ihsan Jampes juga menjadi barometer dunia. Saat ini sang mujadid seperti Kiai Haji Imaduddin menjadi barometer. Itu memang ada menjadi contoh. Jadi ulama-ulama Nusantara itu memang ditunggu penyampaiannya, ditunggu gebrakannya. Dan kita hitung saja berapa juta orang-orang Islam di Indonesia, itu kan memang luar biasa. Karakter kepemimpinan dari Wali Songo itu memang sudah tumbuh di Nusantara, dan itu menjadi barometer ulama-ulama dunia. Makanya ulama dari Mesir ini menjadi ingin belajar dengan kiai-kiai yang ada di Nusantara seperti Kiai Haji Imaduddin dan kiai-kiai yang lain seperti Gus Abbas dan Kiai Nur Ikhya yang begitu luar biasanya. Terus Gus Jazuli, Gus Ajuz Jazuli,
itu kan memang luar biasa gitu penyampaiannya. Dan saat ini Kiai Haji Imaduddin memang ditunjuk karena umpama ada seorang mengaku sebagai dzurriyyah, terus ada yang membatalkan kedzurriyyatannya, ini kan menjadi pokok ideologi dari ulama-ulama dunia sekaliber Mbah Nawawi Al-Bantani, sekaliber Mbah Ihsan Jampos, itu memang menjadi contoh, menjadi rujukan dari ulama-ulama dunia. Dan tidak bedanya Kiai Haji Imaduddin dengan berbagai karyanya yang luar biasa. Jadi seperti itu. Dan inilah Kiai Pribumi bergerak, Kiai Pribumi menyala, keturunan dari ulama-ulama yang terdahulu, pewaris para nabi. Ulama itu kan pewaris para nabi. Inilah yang menjadi sebuah karakter atau menjadi sebuah contoh gitu. Karena penyampaian dari Kiai Haji Imaduddin itu kan sebuah penemuan yang luar biasa dari karya tulisnya. Terus banyak sekali kitab-kitab yang terkenal, salah satunya itu adalah karya dari Kiai Haji Imaduddin, itu adalah kitab Minhajun Nasabin. Jadi seperti itu. Dan inilah Kiai Pribumi yang biasa, tidak begitu sombong, ramah, tapi luar biasa. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.